Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan smartwatch Huawei Band 6. Jadi ini adalah smartwatchnya, ini yang berwarna hitam. Ini saya sudah pakai sekitar kurang lebih 4 bulan. Saya beli di harga 400 ribuan di Tokopedia ya. Nah, ini dia. Jadi ini smartwatchnya, penampilannya menurut saya build quality-nya dan desainnya sangat bagus ya, sangat termasuknya tidak tebal, tidak terlalu tebal, kemudian bahannya juga kokoh, tombolnya juga kokoh, lalu strapnya di sini juga bagus. Kemudian di sini bisa kita berikan pin. Di sini saya bisa berikan pin agar mengunci. Nah, jika pinnya sudah dibuka, maka akan masuk ke tampilan awalnya. Nah, di sini di bagian belakang kita melihat ada sensor untuk mendeteksi SpO2 atau oksigen dan sensor untuk mendeteksi detak jantung kita. Kemudian untuk strapnya saya kurus seperti ini masih cukup ya, saya biasanya pakai di 3 atau 2 jika ingin ketat, dan saya pakai di 4 jika ingin longgar. Kemudian ini harus saya pakai agar smartwatch-nya tidak kunci terus. Jadi kalau kita tidak pakai, smartwatch-nya otomatis akan ditaruhkan di mode lock. Jadi ini tadi kunci lagi seperti ini, ada simbol kuncinya. Jadi kita harus pakai smartwatch-nya. Di sini saya masukkan lagi pinnya dan sudah terbuka. Untuk customisasi watch-nya bisa kita lihat di sini. Jadi untuk klik sekali kita akan masuk ke tampilan awal jamnya. Lalu untuk customisasi kita bisa tekan di sini, tahan sampai lama. Bentar. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tahan lama, maka akan masuk ke customisasi. Cuma ini kalau nggak bisa ya. Ya begitulah, pokoknya biasanya ini kenapa lagi error, mungkin tidak bisa. Tapi kita bisa customize juga di aplikasi Huawei Health di Android-nya, dan kita bisa pilih-pilih jamnya atau membeli interface-nya. Kalau di sini saya beli yang Green Cyborg ini. Lalu untuk klik dua kali akan masuk ke menu-menu yang ada, mulai dari tracking workout. Kalau tracking workout menurut saya sudah pernah coba kurang akurat ya, termasuk tracking jalan juga kurang akurat. Jadi ada gerakan yang dianggap misalkan di atas motor gitu, dia menghitung gerakan termasuk sebagai hitungan langkah. Lalu di sini ada workout record atau riwayat workoutnya. Kemudian di sini ada heart rate. Nah, di sini bisa terpantau juga heart rate Anda dari jam per jam. Lalu ini intensitas, masuk ke kategori mana heart rate-nya. Kemudian ini tes SpO2. Ini bisa kita measure. Kalau SpO2 sini saya kurang tahu, tapi kalau heart rate saya pernah bandingkan dengan yang alat untuk heart rate, itu selisihnya kurang lebih di 10 ya. Misalkan kalau di sini terdeteksi 90, biasanya yang di sana 100 gitu. Kemudian aktivitas recordnya, kemudian ini sleep. Ini dia bisa tracking jam tidur kita, jadi dia bisa tahu kita tidur kapan, lalu bangunnya kapan, lalu kita tidurnya dalam mode light sleep atau deep sleep, atau tidurnya kurang atau tidurnya kurang dalam atau gimana. Ini kalau ini sih saya sudah coba-coba sih sangat akurat ya menurut saya. Jadi dia bisa benar-benar tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun. Lalu stress level ini juga, ini ada kuesioner juga yang kita bisa jawab, kita bisa tahu stress level kita lewat aplikasi Huawei Health. Breathing exercise ini untuk kita latihan pernafasan, dipandu oleh jamnya. Misalkan tarik nafas, buang nafas, itu dipandu oleh jamnya.
Kemudian ini musik, jadi kalau musik ini kita bisa setel setelah kita konekkan jam ini ke HP melalui aplikasi Huawei, kita bisa play atau pause atau ganti ke next lagu menggunakan musik ini. Misalkan ini buka, nah ini, jadi bisa kembali atau lanjut ke lagu atau video kalau di YouTube Premium, lalu bisa ngecilkan volume juga. Kemudian notifikasi ini jika ada notifikasi dari HP maka akan bisa kita baca di sini. Untuk Huawei Band 6 ini hanya bisa membaca, tidak bisa membalas. Kalau yang Huawei Band 7 bisa membalas dengan emoticon. Kemudian weather ini juga sama, dia mengambil datanya dari HP. Jadi cuaca yang ada saat ini dimana kita berada. Lalu untuk stopwatch ini seperti biasa, stopwatch ini seperti jam biasa, lalu timer, alarm, flash ini kita bisa menggunakannya jadi flash, tapi flashnya bukan lampu tapi melainkan layarnya dijadikan sangat terang. Layar yang di depan ini jadi akan sangat terang. Kemudian find phone, nah ini jika kita klik maka akan memanggil HP kita, jadi HP kita akan mengeluarkan suara. Lalu saya di sini gitu. Jadi HP-nya mengeluarkan suara seperti itu sehingga kita jika kebingungan mencari HP, jika dalam jangkauan Bluetooth maka kita bisa menyalakan fitur ini, maka nanti HP akan mengeluarkan suara. Lalu setting, di sini kita bisa setting juga display, watch face-nya, lalu apa saja yang mau ditampilkan di depan, favorit. Kemudian brightness-nya juga kita bisa atur, dan ada fitur tap to wake. Jadi kalau kita tap tanpa harus mencet tombol maka akan nyala bisa. Kemudian untuk vibration, di sini getaran-getaran untuk alarm dan lain-lain itu bisa kita atur sini. Kemudian ini kita bisa berikan pin, dan ini untuk update. Update-nya juga harus connect ke smartphone kita dulu ya. Oke, di situ jadi notifikasi kita bisa slide dari bawah ke atas, lalu yang bagian atas ke bawah ini juga ada seperti di Android ya. Jadi ini night, ini tidak akan bergetar, tidak akan mengganggu, notifikasi mungkin tidak akan masuk. Lalu kalau ini screen for 5 menit, jadi kalau kita pencet gini layarnya bakal nyala selama 5 menit, jadi akan mati. Kemudian ini untuk memanggil HP kita, jadi kalau kita pencet nanti HP kita akan mengeluarkan suara agar kita bisa mendeteksi di manakah HP kita. Lalu di sini ada alarm. Di sini kita bisa atur alarmnya seperti biasa, sangat banyak, bisa 5 sampai alarm. Dan ini ada indikator, yang kalau biru ini Bluetooth-nya, artinya kita connect. Lalu baterainya berapa dan tanggal saat ini. Nah, itu dia jadi fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya. Oh, ini watch face-nya yang muncul cuma satu aja. Nah, kita bisa download banyak di Huawei Health ya. Jadi kita bisa download di Huawei Health-nya agar bisa kita pakai di sini. Kalau saya sih suka pakai tema seperti ini karena sangat komplit ya, mulai dari suhu, langkah kaki, kemudian kalori yang dibakar, kemudian sampai ada detiknya, menit, detik, jam, dan ada jam tidurnya, lalu ada detak jantungnya, dan ada notifikasinya, dan ada tanggalnya tentu saja. Pengalaman saya sih selama ini sih overall sangat puas sekali dengan jam ini di harga 400 ribuan, build quality-nya dan layarnya sudah OLED juga ya. Layarnya sudah OLED, jadi gambarnya juga bagus dan jernih di bawah sinar matahari. Di sini kita juga bisa mengganti strap. Di bagian sini ini ada strap. Ini cara membukanya, tinggal kita congkel bagian kecil ini, lalu nanti kita geser. Setelah kita congkel, lalu kan bagian kecil ini akan lepas, lalu kita bisa geser ke kanan atau ke kiri, sesuaikan saja untuk diganti strap lain. Jadi sangat mudah juga dan sangat kencang juga menurut saya ya. Jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Saya sangat puas sekali. Cuma kalau saran saya, jika Anda menonton ini di tahun yang sudah keluar Huawei Band 7,
lebih baik menambah sedikit untuk mendapatkan Huawei Band 7. Memang perbedaannya kurang signifikan, tapi tidak ada salahnya hanya untuk menambah sedikit, bisa quick reply atau membalas dengan emoticon untuk notifikasinya. Itu yang kelebihan paling besar yang saya tahu ya dibanding Huawei Band 6 ini. Tapi kalau jika Anda tidak mau mengeluarkan uang yang lebih atau benar-benar budgetnya terbatas, ya ini juga menjadi jam yang sangat baik. Oh iya, ada satu lagi, untuk layarnya ini sepertinya ini sudah ada perlindungan, atau ini layarnya bukan layar biasa, sudah berlindung anti gores atau gimana, karena selama ini saya pakai kepentok atau kegores, layarnya tidak kegores ya, semacam sudah ada Gorilla Glass-nya gitu. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk menggunakan ini tanpa screen protector. Dan ini saya sudah pakai masih halus semua, jadi ini build quality-nya juga kokoh, sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan kualitas build quality dari produk-produk Huawei. Sekian, terima kasih.